Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan seluruh umatnya untuk belajar kapanpun, dimanapun. Sampai-sampai sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Undur ma qala wala tangdur man qala." Lihat, perhatikan apa yang diucapkan. Tapi jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Kalau kita memperhatikan siapa yang mengucapkannya, akan milih-milih. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Tempat yang baik itu mana saja? Majelis ilmu, terus sekolah, terus masjid, terus musola. Waktu yang baik subuh, zuhur, asar, itu waktu sholat. Maksudnya waktu yang baik itu seperti apa? Dia tahu waktu yang paling nyaman, yang paling enak untuk belajar, untuk bermajlis. Kira-kira umpama bermajlis jam 1 malam gitu bagaimana? Kira-kira yang masuk berapa persen? 5%. Bahaya. Makanya kalau membuat majelis ilmu akan mencari waktu yang baik. Kapan enaknya, habis subuh kah? Habis duhur kah? Habis asar kah? Habis maghrib kah? Atau habis isya? Kapan waktu yang kalian semua dirasanya nyaman? Selanjutnya, orang-orang yang memiliki ilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Pertanyaan, berapa derajat? 27. Oh, itu kan untuk sholat jamaah. Ya kan, Allah kan sudah mengungkapkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Berapa derajat? Ayo, siapa yang tahu? Jarang ini dikaji. Antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu itu diangkat oleh Allah berapa derajat? Ibnu Abbas mengungkapkan, orang yang berilmu itu akan dinaikkan sab'u mi'atin darajat. Sab'u, ma makna sab'u? 7. Mi'atin, mi'ah? Ratus. Antara orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu itu bedanya 700 derajat. Bayangkan, orang sholat jamaah dan tidak sholat jamaah itu berapa derajat? 27 derajat.
Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu memiliki perbedaan 700 derajat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan seluruh umatnya untuk belajar kapanpun, dimanapun. Sampai-sampai sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Undur ma qala wala tangdur man qala." Lihat, perhatikan apa yang diucapkan. Tapi jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Kalau kita memperhatikan siapa yang mengucapkannya, akan milih-milih. Wah, itu gantengnya 80. Nah, itu gantengnya 40. Milih yang 80 saja. Akan seperti itu. Tapi kalau kita yang diperhatikan itu makola, apa yang diucapkannya, maka ilmu itu akan kita terima terus-menerus dari siapapun yang mengucapkannya. Maka iwani fillah yang dirahmati oleh Allah, ayo ya, mumpung masih remaja, kita bersama-sama bersemangat untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Karena janji Allah sudah jelas. Allah pun sudah menegaskan kepada kita, tidak akan sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu hatinya pasti lebih tenang, hidupnya lebih tertata. Dan orang yang tidak memiliki ilmu, ada masalah sedikit galau, ada masalah sedikit bikin status, kau tinggalkan aku lagi. Ayo, siapa yang biasa buat status galau? Ya. Pertanyaan terakhir. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu perbedaannya berapa derajat? 700 derajat. Pertanyaannya, 1 derajat itu gambarannya seberapa? Satu derajat itu gambarannya seberapa? Apa derajat Celcius itu? Tidak. Ayo, siapa yang tahu? Niat. Sejauh bumi dan langit. Ini PR untuk kalian. Nanti tanya kepada siapa saja, insya Allah kapan di lain waktu kita akan ketemu, akan saya tanyakan. 1 derajat itu gambaran dari Rasulullah itu seberapa? 1 derajat para ulama itu menjelaskannya seberapa? Ini PR untuk kalian. Ya, PR derajat ini berapa? Allah mengungkapkan yarfa'illahu alladzina amanu walladzina la Allahumma sholli ala sayyidina. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu itu beberapa derajat. Ternyata Ibnu Abbas mengungkapkan beberapa derajat itu maknanya 700 derajat. 1 derajatnya gambarannya seberapa? Ini PR untuk kalian cari.
Silahkan cari informasi, tanya ke sana kemari. Insya Allah kalau Allah takdirkan kita ketemu lagi, nanti kita bahas. Saya biasanya kalau sama santri saya katakan begini. Kalian lihat nggak sekarang banyak muda-mudi yang pacaran? Kira-kira mereka pacaran itu berpahala apa berdosa? Saya tanya lagi ya. Kalian biasa melihat ada muda-mudi pacaran? Yang keras sih. Saling melihat? Kira-kira saat mereka pacaran itu tambah dosa atau pahala? Mereka yang nyata-nyata menambah dosa, itu saja banyak yang tidak malu. Sekarang saya tanya, kalian bermajelis ilmu, insya Allah bertambah dosa apa bertambah pahala? Pahala. Kalau bertambah pahala, kenapa masih malu? Betul, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman, tapi ada tempatnya, ada waktunya. Sampai Rasulullah itu mengungkapkan perbedaan antara sahibah Makkah dan sahibah Madinah. Kenapa? Sahabat-sahabat perempuan yang dari Madinah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka begitu pandai menjaga kehormatannya, akan tetapi rasa malu itu hilang saat berhubungan dengan ilmu. Jangan sampai yang laki-laki ini akhlaknya seperti perempuan. Malu tidak mengenal tempat. Kalau yang malu tidak mengenal tempat, perempuan itu wajar. Tapi kalau laki-laki harus tahu tempat. Karena apa? Kalau perempuan sudah auratnya lebih banyak, jadi muslimah itu ribet nggak sih? Ribet. Serius? Gitu ya, ribet jadi muslimah itu. Oh gitu. Ayo, sekarang silakan. Siapa yang mau bertanya? Laki-laki satu, perempuan satu. Laki-laki belum berani, yang perempuan kalah sama perempuan. Ke perempuan dulu, Meh. Siapa yang mau bertanya, perempuan? Ini kelas berapa semua tuh? Kelas 2 MA. Dari SMA, kelas 2 SMA. Ada. Yang paling kecil? SMP kelas 1. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, mana yang lebih utama, majelis sholawat atau majelis ilmu atau ta'lim? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama antara majelis sholawat dan majelis ilmu? Sekarang saya tanya, ada nggak majelis ilmu tanpa sholawat? Ada nggak majelis sholawat tanpa ilmu? Ada nggak majelis sholawat tanpa ilmu? Nggak ada. Majelis sholawat, ya majelis ilmu. Majelis ilmu, ya majelis sholawat. Tapi tetap semua ada prioritasnya. Oh itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
apabila aku memiliki waktu yang sedikit, amalan apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah menyebutkan 3 amalan. Maka sholatlah, berdoalah, dan bersolawat. Sahabat ini masih bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku memiliki waktu lebih sedikit lagi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka berdoalah dan bersolawatlah. Sahabat ini masih bertanya lagi, ya Rasulullah, apabila aku memiliki waktu yang lebih sedikit lagi, mana yang aku pilih? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka bersolawatlah. Ini dalam waktu yang sedikit. Itu yang kita prioritas. Akan tetapi di dalam majelis ilmu itu pasti di dalamnya ada sholat. Di saat kita bersolawat pasti di dalamnya ada majelis ilmu. Ya. Mungkin yang lain, yang perempuan? Yang Ustaz ini. Oh, enggak, silakan. Bukan mewakili perempuan ya? Oh iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan ditanyakan ini Ustaz, masalah pergaulan. Batasan-batasan apa? Ini kan masih remaja yang harus dihindari antara perempuan dengan laki-laki. Sejauh mana batasannya? Dalam hal bermuamalah itu bagaimana? Oh iya. Ya, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah. Banyak yang mengatakan darah muda. Wah. Darah muda itu seperti apa sih? Oh, berapi-api. Yang perlu kita pahami pertama, iftiraqu bainar rijali wan nisa. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu ada dinding yang jelas. Antara laki-laki dan perempuan itu memiliki dinding yang jelas. Apa dinding yang jelas itu? Dinding yang jelas itu adalah muru'ah. Kehormatan. Laki-laki harus menjaga kehormatannya. Perempuan harus menjaga kehormatannya. Dalam rangka menjaga kehormatan itu seperti apa? Maka 3 hal harus difahami. Anil wakti, wal mahali, wal hali. Tentang waktunya, tentang tempatnya, dan tentang keadaan. Kayak tukang tester saya. Dalam rangka menjaga kehormatan ini, pertama, waktu harus difahami. Kapan toh pantasnya seorang muslimah keluar dari rumah? Pantas enggak seorang muslimah keluar dari rumah sampai malam? Ya kan? Yang kedua, mahalnya, makannya, tempatnya. Ini harus difahami. Tempat yang pantas untuk seorang muslimah, tempat yang pantas seorang muslim itu di mana? Di warung kopi kah? Di kafe kah? Di masjid kah?
Ini harus difahami. Kenapa? Karena likuli maqamin maqalun walikuli maqalin maqal. Setiap tempat itu ada ucapannya. Dan setiap ucapannya itu memiliki tempat sendiri. Maka ini harus dipilih. Ustadz, saya biasa di halaman masjid mainnya. Ngapain? Main ML? Ya sama saja. Ayo, siapa yang biasa ML-an di depan masjid? Tommy. Oh. Rumah dekat masjid. Ya, tempatnya ini harus dipilih. Banyak orang mengatakan main ke kafe. Ustadz, saya kemarin main ke kafe. Tapi alhamdulillah saya bisa jaga mata. Oh, gitu kan. Saya di sana nggak ngapa-ngapain Ustadz. Iya sekarang. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Wassalam. Kan seperti itu. Iya. Ingat. Iblis itu mengganggu manusia itu begitu halus caranya. Sampai-sampai manusia itu digelincirkan oleh iblis la yas'urun. Sampai tidak menyadari kalau dirinya sudah terpeleset jauh. Yang ketiga, hal keadaannya. Ada waktu-waktu yang perempuan tidak boleh. Tapi keadaan tertentu perempuan boleh. Laki-laki dan perempuan goncengan motor boleh enggak? Boleh kalau bapaknya. Ya, kalau dengan bapaknya mah orang nggak usah kita bahas. Salah boleh. Antar teman kajian seperti ini antara laki-laki dan perempuan goncengan boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Umpama yang laki-laki ketemu perempuan di pinggir jalan digoncengan boleh enggak? Enggak boleh. Kalau perempuan itu yang di pinggir jalan mau melahirkan? Boleh. Kenapa? Niatnya membantu. Darurat. Iya. Karena hal keadaan ini harus difahami. Sehingga kita menjadi seorang muslim itu ya nyaman, tidak kaku, tapi juga tidak meremehkan, tidak memudahkan. Syariat itu dijalankan dengan baik dan benar. Maka fokus. Ya, saya nasihatkan untuk kalian yang masih remaja ini, pegang betul muruah ini. Pegang betul kehormatan ini. Kehormatan yang ada di pundak kalian itu bukan hanya untuk kalian. Di dalamnya ada kehormatan orang tua kalian. Di dalamnya ada kehormatan guru-guru kalian. Di dalamnya ada kehormatan lingkungan kalian. Di dalamnya ada kehormatan masjid yang biasa kalian gunakan untuk sholat berjamaah. Umpama ada anak mencuri. Biasanya padahal sholat di masjid. Masjid mana? Yang jelek bukan hanya nama anaknya. Sampai nama masjid itu loh, masjid nggak tahu apa-apa, ikut salah. Jangan dikira orang yang melakukan dosa satu, itu hanya satu hitungan di akhirat. Bisa jadi berlipat-lipat. Karena keluarganya jadi malu, temannya jadi malu, tetangganya jadi malu, sekolahnya jadi malu. Teman yang biasa hadroh pun jadi malu. Bikin masalah untuk berapa orang? Ya kan? Maka iwanifillah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati.
muru'ah, terutama yang perempuan. Kehormatan ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Allah itu memuliakan muslimah itu bak bidadari. Bidadari itu seperti apa? Bidadari itu kan makhluk yang begitu dijaga oleh Allah. Dia hanya bertemu dengan satu laki-laki yang disiapkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Nah, kapan-kapan kalau kita ketemu, kita bahas. Ada satu kitab yang sangat indah. Judulnya Rihlatul Akhirah. Ada terjemahannya itu Tamasya ke Surga. Itu membahas betul, subhanallah, gambaran surga itu enak pokoknya. Ya, yang remaja ini kehormatannya dijaga. Nggak usah terlalu kepoan. Ayo, siapa yang biasa ngepoi Instagramnya cewek-cewek? Ayo, akun Facebooknya cewek-cewek yang laki-laki. Oh, hati-hati. Ingat, yang namanya dosa biasa bisa jadi berawal dari sesuatu yang biasa. Awal mungkin melakukan dosa itu malu, takut. Tapi karena sudah terbiasa, rasa malu itu sudah dibuang oleh Allah. Sehingga dia melakukan kemaksiatan, tidak punya malu dengan orang lain lagi. Karena rasa malu sudah dibuang oleh Allah, sehingga waktunya pun dirubah oleh Allah, sehingga di saat dia kalau tidak melakukan kemaksiatan, rasanya tidak enak. Seperti awal-awal kalian yang biasa main ML. Awal main ML bingung apa enggak? Bingung. Sekarang lancar. Kalau nggak main ML rasanya gimana? Gelisah. Kalau pulsanya habis rasanya pengen marah aja. Kan seperti itu. Hati-hati. Kenapa hatinya sudah dicondongkan kepada selain Allah? Imannya masih kepada Allah, tapi hatinya condongnya kepada yang lain. Harusnya setiap hembusan nafas kita itu yang diingat Allah. Tapi hembusan nafasnya berubah jadi ML. Kan seperti itu. Iya kan? Hati-hati. Harusnya kalau diganggu, Allah yang diganggu, Rasulullah yang diganggu marah. Kalau pas lagi main ML diganggu, marah. Sampai lupa. Kalau yang mengingatkan orang tuanya, berani sama orang tuanya sendiri. Ya, ikhwanifillah yang dirahmati oleh Allah, ayo dijaga kehormatannya masing-masing. Maka kenali waktu yang pantas untuk muslimah itu kapan. Waktu yang pantas untuk laki-laki itu kapan? Tempat yang baik itu yang seperti apa? Keadaan yang baik itu bagaimana ini harus difahami. Kalau di pondok-pondok kan ada kitab Akhlak lil Banin, itu kan bagus untuk membahas tentang akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Cukup ya? Cukup. Cukup ya.